Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Basya dari Prodi Manajemen. Kali ini akan mempresentasikan materi ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Makro mengenai ruang lingkup ekonomi makro. Berikut materi yang akan saya jelaskan. Ya baik, sini kita akan membahas tentang ekonomi makro. Apa aja sih yang akan kita bahas? Ada 4. Yang pertama ada perbedaan analisa ekonomi mikro dan analisa ekonomi makro. Yang kedua, berbagai permasalahan ekonomi makro. Yang ketiga, tujuan-tujuan ekonomi makro. Yang terakhir yaitu bentuk-bentuk kebijakan makroekonomi. Perbedaan ekonomi mikro dan makro. Yang pertama, ruang lingkupnya. Ruang lingkup ekonomi mikro hanya terbatas dan sifatnya dalam ilmu ekonomi adalah lebih khusus. Biasanya, yang menjadi ruang lingkup ekonomi mikro adalah seperti perusahaan atau industri. Sedangkan ekonomi makro memiliki ruang lingkup yang berbeda dengan ekonomi mikro, sesuai dengan namanya yang lingkupnya lebih besar atau luas. Ekonomi makro membahas masalah ekonomi dengan lingkup lebih luas, tidak hanya tentang perusahaan industri, tetapi keseluruhan aspek di perekonomian. Yang kedua, teori. Ekonomi mikro teorinya mengkaji atau membahas mengenai antara lain teori harga, teori produksi, teori pasar. Ekonomi makro teorinya membahas mengenai kebijakan ekonomi, yaitu fiskal dan moneter, serta kebijakan yang lebih luas, seperti hubungan kebijakan ekonomi dengan faktor lain, yakni bidang sosial, hukum, budaya, politik, dan sebagainya. Tiga, pembahasan. Berdasarkan sumber yang sama pula, dalam ekonomi mikro, topik yang menjadi pembahasan adalah terkait aspek ekonomi secara khusus. Pembahasan tersebut seperti hubungan produsen dan konsumen, kenaikan harga, penawaran, dan sebagainya. Berbeda dengan pembahasan ekonomi makro yang mencakup masalah ekonomi secara lebih luas, seperti masalah pengangguran, inflasi, pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, dan masih banyak lagi lainnya. Ruang lingkup ekonomi makro. Yang pertama, menentukan perekonomian negara. Kemampuan negara dalam memproduksi barang dan jasa menjadi salah satu pembahasan ekonomi makro. Jika dirinci, berikut yang menjadi pembahasan. Yang pertama, pengeluaran pemerintah. Yang kedua, pengeluaran perusahaan atau investasi. Yang ketiga, ekspor dan impor. Dan keempat, pengeluaran konsumsi rumah tangga. Yang kedua ada kebijakan pemerintah. Perekonomian suatu negara mau tidak mau akan berpengaruh terhadap persoalan inflasi dan pengangguran. Untuk menanggulanginya, pemerintahan akan mengeluarkan sejumlah kebijakan baik fiskal maupun moneter. Yang ketiga, pengeluaran agregat atau menyeluruh. Masalah ekonomi akan muncul jika pengeluaran tidak mencapai tingkat ideal. Misalnya saja, kesempatan kerja yang baik mampu mengawasi laju inflasi. Selanjutnya, permasalahan ekonomi makro di Indonesia. Yang pertama yaitu permasalahan pertumbuhan ekonomi. Umumnya, permasalahan ekonomi yang utama yaitu pembagian pendapatan nasional yang tidak merata. Nilai Gross Domestic Product atau GDP tidak bisa dijadikan patokan tentang miskin atau kaya sebuah negara. Cara mengatasi permasalahan pertumbuhan ekonomi yaitu mengacu pada tingkat produksi barang dan jasa di masyarakatnya. Cara mengatasi permasalahan ini dengan mengendalikan pertumbuhan penduduk, meningkatkan teknologi yang tepat guna, serta meningkatkan jumlah produksi barang dan jasa. Selanjutnya ada pengangguran. Pengangguran terjadi karena ada kesenjangan antara penyediaan lapangan kerja dengan jumlah tenaga kerja yang mencari pekerjaan.
Pengangguran juga disebabkan oleh kesenjangan informasi dan keahlian yang dimiliki. Pengangguran dapat diatasi dengan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, mengadakan pelatihan tenaga kerja, menambah lapangan pekerjaan, meningkatkan daya beli masyarakat, memberi informasi secepat mungkin apabila lowongan kerja tersedia, membuka proyek umum oleh pemerintah seperti pembangunan jembatan, dan lainnya. Selanjutnya yaitu tidak stabilnya kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang tidak stabil, khususnya dalam hal produksi, dapat menimbulkan berbagai permasalahan. Salah satunya, kebutuhan konsumsi masyarakat tidak terpenuhi. Akibat ketidakstabilan ini, pertumbuhan ekonomi menjadi terganggu. Cara mengatasinya adalah dengan meningkatkan kegiatan produksi barang dan jasa, menjamin ketersediaan sumber daya alam dan manusia, serta meningkatkan tingkat konsumsi masyarakatnya. Kemudian ada inflasi. Inflasi merupakan naiknya harga komoditas yang disebabkan oleh tidak seimbangnya pengadaan komoditas dengan tingkat pendapatan masyarakat. Cara mengatasi inflasi dalam buku Pengantar Ekonomi Makro Kontemporer 2021 karya Ihsanuddin dan Heri Purnomo disebutkan bahwa ada dua cara untuk mengatasi inflasi, yakni dengan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter dilakukan dengan cara menambah atau mengurangi jumlah peredaran uang. Yang selanjutnya contohnya itu penerapan kebijakan suku bunga dan kebijakan operasi pasar terbuka. Sementara itu, kebijakan fiskal dilakukan dengan mempengaruhi penerimaan serta pengeluaran pemerintah. Contohnya, menghemat pengeluaran pemerintah, melakukan pinjaman, dan menaikkan tarif pajak. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya mengenai tujuan ekonomi makro. Indonesia juga memiliki tujuan tersendiri dalam penerapan kebijakan ekonomi makro di dalam negeri. Menurut Kementerian Keuangan, tujuan ekonomi makro di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, menambah pendapatan nasional. Dengan mengetahui berapa jumlah pendapatan nasional Indonesia, maka dapat mengukur pertumbuhan ekonomi dengan lebih jelas. Kebijakan ekonomi yang diambil pun bisa lebih efektif dan lebih efisien. Yang kedua, menambah kapasitas produksi. Bertambahnya kemampuan produksi nasional akan mampu meningkatkan pembangunan ekonomi Indonesia. Cara untuk menambah kapasitas produk tersebut salah satunya adalah dengan memperbaiki situasi untuk investasi. Dengan demikian, investasi yang masuk dapat mempengaruhi produktivitas nasional. Yang ketiga, membuka lapangan kerja. Adanya peluang kerja karena meningkatnya produktivitas nasional pada gilirannya akan mampu meningkatkan kapasitas produksi. Disinilah peran kebijakan ekonomi makro di Indonesia, yaitu untuk menarik para investor agar mau menanamkan modalnya. Dengan demikian, lapangan kerja baru pun tercipta. Yang keempat yaitu mengendalikan inflasi. Salah satu penyebab inflasi adalah karena terlalu besarnya permintaan terhadap sebuah komoditas. Akibat adalah harga komoditas tersebut melambung tinggi. Melalui ekonomi makro, Indonesia mampu melakukan kebijakan cash ratio, politik pasar terbuka, dan politik diskonto. Tujuannya satu, menghentikan laju inflasi di dalam negeri. Yang kelima, mewujudkan kestabilan ekonomi. Analisa ekonomi makro di Indonesia dapat dipergunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi negara. Kondisi yang stabil ini penting, mengapa? Agar para pelaku ekonomi di luar dapat
percaya kepada Indonesia sehingga nantinya mereka mau melakukan investasi di negeri ini. Yang keenam, membuat neraca pembayaran luar negeri berada pada posisi seimbang. Analisa terhadap ekonomi makro Indonesia perlu dilakukan dengan tujuan untuk mengupayakan keseimbangan pada neraca pembayaran luar negeri. Neraca pembayaran sendiri berisi rangkuman berbagai transaksi seperti penjualan dan pembelian barang dan jasa, hibah dari luar negeri, serta transaksi keuangan antar produk di dalam dan di luar negeri. Yang kedua ada kebijakan moneter. Kebijakan ini menjadi pembeda antara ekonomi makro dan mikro. Kebijakan moneter berfungsi untuk mengukur seberapa banyak dana yang telah dikeluarkan oleh bank sentral pada suatu negara. Makin banyak perputaran uang yang terjadi, maka akan berpengaruh terhadap tingkat inflasi. Pada akhirnya, hal itu akan meningkatkan harga suatu produk. Sebaliknya, apabila perputaran uang sedikit, maka harga suatu produk lebih murah. Inilah yang disebut dengan deflasi. Kebijakan moneter mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat, yaitu untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Seperti itulah manfaat belajar ilmu ekonomi, yaitu agar dapat mengerti penerapannya dalam aktivitas kita sehari-hari. Yang ketiga, ada kebijakan segi penawaran. Fungsi dari kebijakan ini adalah untuk menyeimbangkan neraca keuangan di suatu perusahaan atau negara. Adalah wajar jika saat ini rata-rata perusahaan membutuhkan ahli dalam ilmu ekonomi. Dengan ilmu itu, harapannya semua proses pengelolaan keuangan, terutama yang memiliki kaitan dengan produksi, dapat dikurangi seminimal mungkin. Selain itu, kualitas produk juga terus dapat diseimbangkan. Dengan demikian, produk yang dihasilkan pun akan lebih berkualitas dalam konteks Indonesia. Ekonomi makro menjadi sistem untuk menganalisa perubahan ekonomi di tanah air yang berpotensi memberikan pengaruh terhadap perusahaan, masyarakat, dan pasar.